Ya, 3 tahun yang panjang dan kosong. Ketika mereka menangkap saya sedang berjalan menuju kemari untuk bergabung dengan kalian. Ayo, Stefan. Kami semua sedang menanti kedatangan kau, Terkait. Setiap detik. Saya tidak pernah lupa bagaimana perasaan saya terkena makin dalam. Dan makin dalam pada setiap menit yang lewat. Kami sampai-sampai tidak berani memandang wajah kami satu sama lain. Bahkan kami harus pindah ke apartemen yang lain, Stefan. Saya tahu, Mulia. Bagaimana keadaan di sana, Stefan? Sana. Di penjara maksud saya. Saya berhasil melarikan diri. Ya, itu pun karena Mulia. Dan setelah kami tahu kau berhasil melarikan diri ke Swiss, kau tahu bagaimana perasaan kami. Swiss juga sebuah penjara, Mulia. Jangan main-main, Stefan. Bagaimanapun juga, orang di sana tentunya merdeka. Korea, kemerdekaan bisa juga jadi penjara. Meskipun satu orang saja merdeka. Satu pribadi merdeka untuk. Tapi setiap saat, saya selalu memikirkan tanah negeri ini dengan budak-budak yang ada di dalamnya. Kami senang. Partainya Remukma. Mereka harus. Suasana kesombongan dan kebisikan di sana menjadi kesal. Bertindak pada akhirnya. Gloria, kita akan bunuh masalah ini. Sudah pasti, Stefan. Akan kita bunuh pikiran yang haus darah. Gloria, kau memimpin. Saya akan patuh padamu tanpa takut. Kami tidak butuh janjimu, Stefan. Kita semua di sini bersaudara. Tapi disiplin itu maha penting. Itu sesuatu yang saya pelajari ketika saya di penjara. Gloria, Partai Sosialis Revolusioner tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu. Kita harus disiplin bila kita mau membunuh si bangsawan dan mengakhiri tirani. Duduklah, Stefan. Kau lelah tentunya setelah menempuh perjalanan yang jauh. Saya tidak pernah lelah, Dora. Gloria, apakah kita sudah siap? Ya. 2 orang di antara kita sedang mengamati si bangsawan. Dari detik ke detik, jam ke jam. Dora juga sedang mengumpulkan fakta-fakta yang kita butuhkan. Bagaimana dengan proklamasi? Apakah sudah siap? Sebentar lagi rakyat ini akan mengetahui bahwa Partai Sosialis Revolusioner sudah membunuh si bangsawan Serbi. Hari di mana rakyat ini akan dibebaskan. Akan semakin. Pengadilan juga tahu bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah teror dan bom yang kita persiapkan adalah untuk yang pertama.
sampai negara ini diserahkan kepada pemilik yang sebenarnya. Lalu peran apa yang kau berikan pada saya? Untuk sementara, kau membantu orang. Kau harus siap menggantikan kedudukan Switzer yang biasa bekerja untukmu. Dia sudah mati. Iya. Kenapa? Kecelakaan. Kemudian kau lihat saja nanti. Oh iya, kau harus bersedia menggantikan kedudukanku bila mana diperlukan. Dan kau harus tetap menjaga hubungan baik dengan sentra pemimpin. Lalu sahabat-sahabat kita di sini. Siapa mereka? Di sini ada Poino, anak muda yang, tentunya kau sudah kenal ketika kau berada di Swiss. Anak muda yang bisa kita andalkan. Satu lagi ada Yanek. Yanek? Ya, nama lengkapnya Ivan Kalyayev. Si penyair adalah nama lain yang kami berikan kepadanya. Itu bukan nama seorang teroris. Yanek tidak setuju dengan kau. Menurut dia, semua puisi adalah revolusioner. Hanya ada satu budaya revolusioner, Mulia. Apa? Bohong. Apa pendapat? Dapatkah saya membantu kamu? Saya yakin kau bisa. Tapi yang paling penting dan harus dijaga adalah jangan sampai rahasia ini bocor. Kalau bocor, itulah sebabnya Switzer. Kenapa kau tersenyum, Stefan? apa saya tersenyum? Ya, Ya, tapi tidak terlalu sering. Itu pasti Boinov. Mulia, Boinov. Stefan. Stefan, apa kabar Stefan? Boinov, kau sudah pelajari jalan dari gedung istana ke gedung teater. Sudah Mulia, semuanya beres. Bahkan saya sudah buat petanya. Lihat, membelok, jalan sempit, masuk gang, menyeberang, dan kereta itu akan lewat tepat di bawah jendela kita. tunggu. Apa arti tanda dua silang itu? Yang pertama adalah tempat di mana kuda-kuda tersebut akan memperlambat jalan. Yang satunya lagi, gedung di atas, di mana kuda-kuda tersebut akan berhenti. Tempat itu hanya terbaik untuk kita bertindak. Itu menurut saya. Bagus, Boinov. Hati-hati, Boinov. Banyak mata-mata polisi di sekitar sana. Oh, kalau begitu saya merasa khawatir. Itu pasti Yanek. Itu bukan tanda rahasia kita, Mulia. Yanek sudah terbiasa membuat kode tanda rahasianya sendiri. Yanek, ini Stefan. Dia yang akan menggantikan Switzer. Selamat pagi, Stefan. Terima kasih. Yanek, kau sudah pelajari kereta si bangsawan. Oh, pasti Boy, pasti. Saya sudah mengamati strategi. Saya akan mengenali di antara 1000 kereta yang lain. Bahkan saya sudah catat secara terperinci. Misalnya salah satu lampu dari sebelah kiri itu sudah. Lalu, bagaimana dengan mata-mata polisi? Jangan khawatir Alexis,
mereka semua sudah menjadi sahabat kental saya. Mereka minta rokok pada saya. Apa Papel sudah membenarkan semua informasi itu? Iya. Si bangsawan akan pergi ke teater minggu ini. Dalam beberapa menit lagi, Pavel akan meninggalkan pesan pada sekretariat. Dora! Kita mujur, Dora. Dan rupanya, sudah kau tanggalkan pakaian dagangmu sekarang. Ya. Hari ini kau kelihatan seperti seorang gentleman yang terhormat. Ya, saya akui bahwa kau cocok sekali untuk itu. Tapi rasanya, kau lupa jas panjangmu. Kau benar, Dora. Kau tidak bisa membayangkan betapa saya merasa bangga. Saya sedang mengamati seorang pedagang selama 2 bulan lebih. Dan kau tertawa tentunya. Kau tahu, aku tidak bisa tertawa. Semua begitu menarik. Memasuki kehidupan yang benar-benar baru. Mengenakan pakaian yang lucu. Lihat pakaian saya. Gaun seorang artis yang tidak terpakai lagi. Seharusnya Borya memilihkan yang lain untuk saya. Tidak ada juga artis dalam tubuh saya. Saya hanyalah seorang gadis yang sederhana, dengan hati yang sederhana. Tidak lebih dari itu. Tapi kau cantik dalam pakaian ini, Dora. Apa? Aku cantik? Iya, kau cantik. Aku ingin jadi cantik. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita pikirkan. Apa tidak, Dora? Selalu terbayang kesedihan pada mata. Kau harus berbangga. Kau harus gembira. Begitu banyak keindahan di dunia ini. Begitu banyak kegembiraan di dunia ini. Di tempat sini, di mana aku bicara padamu. Dan saya menafasi musim panas yang abadi. Kau masih ingat balik itu, Dora? Engkau tersenyum. Betapa gembiranya saya. Borya! Kita membuang waktu saja. Bukankah sebaiknya kita turun ke bawah dan menemui si penjaga pintu? Betul. Dora, sebaiknya kau turun ke Kudawa. Temui si penjaga pintu dan berikan persen kepada Papel. Wainop akan membantu menyiapkan bom. Baik. Ayo, Pak. Dan saya akan melemparkan bom tersebut. Tidak, Stefan. Semuanya sudah diatur. Borya, saya minta kepadamu agar saya yang melempar. Kau tahu apa artinya bagi saya? Dalam keadaan yang sama, saya sama seperti itu. Saya harus berada di sini, sementara yang lain berada di Stefan. Memang berat. Tapi disiplin harus kita tegakkan. Lalu siapa yang akan melemparkan bom pertama? Saya. Dan Voinov yang kedua. Kau kenapa heran? Tidak percaya pada saya? Diperlukan pengalaman. Pengalaman. Kau tahu persis, Stefan, bahwa seorang melempar bom itu hanya 1 kali. Kemudian tidak ada seorang pun yang memperoleh kesempatan kedua. Tangan yang mantap diperlukan. Kau lihat. Kau pikir tangan ini akan gemetar? Saya akan semantap membantu kamu. Percayalah bila waktunya. Atau kau pikir saya akan ragu-ragu ketika sang tiran berdiri di hadapan saya? Tentu kau tidak berpikir seperti itu, bukan? Kalau tangan saya gemetar juga, itu karena ada alasan lain. Dan saya tahu ada cara lain untuk membunuh si saya. Oke, cara lain apa itu? Saya akan melemparkan diri saya bersama bom tersebut ke bawah. Tidak.
Itu bukan rencana kita. Rencananya adalah kau harus bisa menyelamatkan diri sedapat mungkin. Kau masih dibutuhkan dalam kelompok. Itu begitulah yang akan terjadi, Boria. Saya hanya akan menyadari kehormatan yang kalian berikan kepada saya. Dan kau, Stefan, kau harus berdiri di jalan tepat di bawah jendela ini. Kau harus memberikan kode-kode rahasia kepadaku. Sementara aku dan Dora akan berada di sini, siap untuk melemparkan manifesto bila waktunya. Dengan segala perhitungan yang sudah kita siapkan, kita akan robohkan si bangsa. Iya. Akan saya robohkan si bangsawan. Betapa gilang gemilang bila ini terjadi. Meski si bangsawan tidak datang. Oh Boria, kita harus mencapai lebih dari itu. Iya. Si bangsawan sebagai pemula. Dan kalau kita gagal, kita harus bertindak sebagai orang Jepang. Apa maksudnya? Ketika perang, orang-orang Jepang tidak pernah menyerang. Mereka semua. Kamu jangan berpikir perkara bunuh diri ya. Lantas kalau begitu apa, Boria? Kita harus meneruskan perjuangan kita dengan teror untuk bunuh diri. Seseorang masih memiliki cinta yang besar pada dirinya. Seorang revolusioner sejati tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Revolusioner sejati. Mengapa kau bersikap begini kepada saya? Apa sebab kau menentang saya? Saya tidak suka dengan orang yang ikut-ikutan revolusi hanya karena merasa dia bosan. Ya, saya kasar. Bagi saya, kebencian bukan hanya permainan. Kita berkumpul di sini bukan untuk saling mengakui satu sama lain. Kita berkumpul di sini untuk sesuatu bisa dilaksanakan. Kenapa kau begitu kasar kepada saya? Siapa yang menyatakan bahwa saya merasa bosan? Perlu itu kau katakan pada. Kau telah berubah tanda bunyi rahasia. Kau senang berpakaian seperti pedagang, dan kau bacakan saja, dan kau ingin melempar dirimu ke bawah kaki putri. Dan satu hal lagi, kau bicara tentang perkara bunuh diri. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kau bisa diandalkan. Kau tidak kenal saya, Stefan. Saya ikut revolusi ini karena saya cinta hidup. Saya tidak cinta hidup. Saya cinta sesuatu yang lebih tinggi, yaitu keadilan. Masing-masing kita mengabdi kepada keadilan dengan caranya sendiri-sendiri. Kau dengan cara kau, saya dengan cara saya. Kenapa tidak bersetuju dengan perbedaan ini? Marilah kita saling mencintai satu sama lain. Kalau kita bisa. Kita tidak bisa. Lalu apa yang sedang kau kerjakan di antara kita kalau begitu? Saya datang kemari untuk membunuh seseorang, bukan untuk mencintainya atau bersetuju dalam perbedaan. Kau tidak akan membunuh dia sendirian atau tidak untuk siapa-siapa, Stefan. Kau akan membunuh dia bersama kita. Itu yang membuat tidak akan bisa. Cukup! Apa kalian sudah gila? Kenapa kalian bertengkar? Kita semua di sini bersaudara dan harus saling bahu-membahu untuk merobohkan si bangsawan. Jadi tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita semua. Jepang, kau ikut aku kelompok. Kita akan bicarakan tanda-tanda rahasia yang akan diberikan padamu. Jangan kau ambil harga bagaimanapun juga. Dia sudah banyak menderita. Hina saya, Boria. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Dora. Ada apa ya? Kami sudah bicara terus terang, Dora. Stefan tidak menyukai. Stefan tidak menyukai siapapun. Begitulah dia. Tapi dia akan lebih berbahagia jika semuanya sudah berakhir. Jangan bersedih ya. Saya memang sedih. Saya ingin kalian mencintai saya. Ketika saya ikut revolusi ini, saya sudah memutuskan hubungan dengan siapapun. Dan
Kalau saudara-saudara saya memusuhi saya, bagaimana saya bisa menanggung semua itu? Saya merasa mereka mengerti saya. Barangkali saya salah. Saya tahu kadang-kadang saya bodoh. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu dengan tepat. Mereka mencintai kau dan mengerti kau. Hanya Stefan yang berbeda. Tidak. Saya dengar Smithson mengatakan hal yang sama. Yanek itu terlampau melayang, terlalu eksentrik untuk jadi revolusioner. Bahwa saya bukan orang yang melayang. Saya tahu mereka terkejut melihat senyum impulsif seperti orang. Tapi mesti saya meyakini cita-cita saya. Sama seperti kalian. Saya siap menyerahkan rasa. Saya juga bisa jadi licik, pendiam, dipercaya bila nggak ada pendiam. Hanya saya percaya bahwa hidup adalah sesuatu yang bilang begitu. Saya jatuh cinta pada keindahan kepadamu. Itulah kalau kau mengerti saya, Bro. Iya, ya. Saya mengerti kau. Hanya apa yang akan kita berikan bukanlah kehidupan, tapi kematian. Kita. Tapi itu tidak sama, Dora. Kita membunuh untuk membentuk dunia di mana tidak ada lagi pembunuhan. Dan kita memilih nasib menjadi kejahatan. Supaya mereka yang akan mewarisi dunia ini. Bagaimana kalau tidak terjadi hal seperti itu? Bagaimana sampai kau bisa berkata seperti ini, Dora? Kalau sampai itu terjadi, maka Stefan benar. Kita harus meludahi keindahan itu tepat pada wajah. Kita dipaksa untuk membunuh. Itu artinya kita mengorbankan kehidupan, sebuah jiwa. Iya. Tapi pelepasan kemudian menaiki tiang gantungan, itu artinya membayar 2 kali jiwa kita. Jadi kita membayar lebih daripada yang seharusnya. Itu berarti yang kedua kali. Terima kasih, Dora. Sekarang tidak ada alasan untuk menyesali tidak. Saya makin yakin bahwa tidak bisa. Ada apa? Kenapa kau itu? Saya ingin menolong kau dengan cara lain. Hanya apa? Tidak. Lebih baik tidak. Kau tidak percaya pada saya. Bukan saya tidak percaya pada kau. Saya tidak percaya pada diri saya. Sejak kematian Sulise, saya terus memiliki pikiran yang aneh. Tapi bukan kewajiban saya untuk menceritakan kesulitan-kesulitan yang nanti bakal ada. Tapi saya senang menghadapi kesulitan, Dora. Kecuali kalau kau memandang rendah terhadap diri saja. Ada dari itu. Saya tahu kau pemberani. Itulah yang mengkhawatirkan saya. Kau tertawa, kau persiapkan dirimu dengan semacam perasaan asli. Tapi dalam beberapa jam mendatang, kau akan keluar dari mimpimu dan menghadapi kenyataan. Sebuah pekerjaan mengerikan yang harus kau lakukan. Mungkin baik juga menceritakan hal ini sebelum, supaya kau tidak terkejut dan tidak terpuruk.
tidak masuk akal. Saya tidak akan mundur, Dora, tapi coba terangkan apa yang ada dalam pikiranmu. Melemparkanku, menaiki tiang gantungan, mati 2 kali. Itu adalah bagian yang sangat mudah. Kau akan membiarkan hakimmu melewatinya. Tapi berdiri di garis depan. Kau akan melihat dia. Melihat siapa? Si bangsawan. Paling lama hanya beberapa detik. Beberapa detik di mana kau akan melihat dia. Oh ya, sebaiknya kau ketahui sebelumnya bahwa manusia adalah manusia. Tapi bukan dia yang saya bunuh, Dora. Saya membunuh sebuah sistem pemerintahan yang sewenang-wenang. Itu benar. Sistem yang sewenang-wenang harus dibunuh, harus dihancurkan. Saya persiapkan bom untuk itu. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang si bangsawan. Lain halnya ketika dia berdiri di sini, di hadapan saya, memandang kepada saya. Tapi kau akan melihat dia. Hanya 1 atau 2 meter saja jarak. Saya tidak akan memandang kepadanya. Lalu kenapa? Kau akan tutup mata? Tidak. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kebencian akan tumbuh di hati saya pada saat itu dan akan membutahkan mata diri saya. Menurut penjaga pintu, bangsawan itu akan datang besok ke gedung teater. Harap segala sesuatunya dipersiapkan. Dora, kau sudah siapkan bom itu? Sudah pun. Ayo, sekarang kita bicarakan segala sesuatunya di ruang dalam. Saya akan membunuh si bangsawan itu dengan geli. Masing-masing orang. Stefan sudah menyalakan rokoknya. Kapan kereta si bangsawan itu akan? Sebentar, Man. Sebentar, Man. Kau dengar? Bukan. Duduklah, Boria. Jangan jadi gelisah. Kau sudah menyiapkan bom itu, Dora? Duduklah. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih bisa. Setidak-tidaknya kita iri kepada mereka yang berada di luar. Kau adalah pemimpinnya, Boria. Tempatmu di sini. Saya memang pemimpinnya. Tapi Yannick dan Alexis jauh lebih baik daripada saya. Resikonya adalah sama untuk yang melemparkan maupun yang tidak melemparkan bom. Untuk jangka panjang resikonya memang sama. Tapi sekarang ini, Dora, Yannick dan Alexis berada di garis depan. Mereka jauh lebih baik daripada kita. Daripada aku. Sebagai seorang pemimpin, aku kehilangan jati diri. Lebih mudah aku melemparkan bom itu sendiri. Lalu bagaimana kalau memang begitu? Boria, yang paling penting adalah kau menyelesaikan tugasmu sampai selesai. Apa kau begitu tenang? Saya bukannya tenang, Bu. Saya takut sekali. Sudah 3 tahun saya mengikuti kelompok ini. Dan sudah 2 tahun saya mempersiapkan. Seharusnya kau bangga. Ternyata tidak ada satupun yang bisa aku banggakan. Masa mudaku terlalu suram untuk dibicarakan. Terlalu banyak pesta tua-tua. Aku peminum, perokok, bahkan sampai sekarang. Nita, pesta semalam subuh.
Saya sudah menduga begitu, Boria. Dan itulah yang saya suka padamu. Hatimu belum layu. Dia masih merindukan kebahagiaan. Dan ini lebih baik daripada kesunyian yang tersembunyi, di mana suara-suara kemanusiaan harus terdengar. Suara kemanusiaan yang penuh. Saya tidak percaya terhadap diri saya, dan bukannya orang lain yang mengatakan itu, tapi kau. Bukan dia. Lihatlah, saya masih harus belajar. Stefan sudah memberikan tandanya. Kereta itu datang. Sebentar lagi. Berapa detik lagi? Ayo cepat. Cepat. Janet! Kemana Janet? Mestinya mobil itu sudah meledak sekali. Apa yang terjadi ini? Alexis! Alexis! Lihat! Stefan berbalik arah. Dia sekarang berlari menuju ke gedung teater. Yanek pasti tertangkap. Boria, kita harus melakukan sesuatu, Boria. Tunggu! Tunggu! Tidak perlu. Semuanya sudah berakhir. Saya tidak mengerti. Bagaimana ini terjadi sebelum Yanek melakukan apa-apa? Saya tahu. Dia sudah terlalu siap untuk semuanya. Dia sudah siap untuk dipenjarakan dan diadili. Tapi setelah dia membunuh si bangsawan, bukan begini. Bukan begini. Celaka! Celaka, Boria! Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Saya menunggu bom yang pertama. Kemudian saya melihat kereta bangsawan itu membelok. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan Yanek? Saya tidak melihat dia, Boria. Apa Yanek sudah ditangkap? Saya kehilangan dia, Nora. Boria! Boria, Yanek. Apa yang terjadi, Yanek? Maafkan saya, Bung. Saya tidak bisa melakukannya. Sudahlah ya. Jangan terlalu dikhawatirkan. Memang begitulah yang terjadi. Di saat-saat terakhir, semuanya menjadi kacau. Saya tidak percaya dengan kegagalan ini. Biarkan dia, Boria. Ya, kau bukan satu-satunya loh. Switzer juga tidak berhasil untuk yang pertama kali. Yanek, kau takut. Kau takut. Takut. Kau tidak berhak mengatakan. Apa yang terjadi? Ada anak-anak kecil di dalam kereta si bangsawan. Ada anak-anak kecil? Iya, kemenangan si bangsawan. Tapi menurut Orville, si bangsawan datang sendiri. Bahkan istri bangsawan pun ikut serta. Saya kira kalau banyak orang yang akan dibunuh oleh penjara muda kita. Untung saja mata-mata polisi tidak mencurigai apa-apa. Saya tidak pernah mimpi tentang terutama anak-anak. Kalian melihat ke dalam pandangan anak-anak. Dan sungguh-sungguh yang mereka. Saya tidak bisa mengatasi. Bayangkan beberapa menit sebelum saya berdiri di sudut jalan itu, sembunyi di bawah pohon. Dengan perasaan gembira saya melihat lampu kereta itu bergoyang-goyang dari jarak jauh. Tapi saya mulai berpikir, karena perasaan gembira tentunya. Ketika gemerisik suara roda mulai terdengar semakin dekat. Hati saya
akan mulai berdebar makin cepat seperti sebuah tabu. Saya seperti mau melompat ke dalam udara kosong. Saya seperti mau tertawa karena kegirangan. Pada saat itulah saya melihat anak kami. Mereka tidak tertawa sama sekali. Tidak. Mereka hanya memegang erat kereta. Betapa sedihnya mereka. Mengenakan pakaian mereka yang paling indah dengan tangan terletak di pangkuan. Mereka seperti dua area kecil yang diletakkan pada sisi jendela. Saya tidak melihat istri si bangsawan. Saya hanya melihat mereka. Kalau saja mereka menoleh kepada saya, barangkali jadi juga bom itu saya lemparkan. Tapi mereka terus memandang ke muka. Saya tidak bisa mengatasinya. Beberapa menit kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tangan saya kehilangan tenaga. Kaki saya lemas. Semuanya sudah terlambat. Dora, apa saya sedang bermimpi atau memang terdengar bunyi lonceng? Tidak. Kau tidak bermimpi. Lihatlah saya. Lihatlah saya. Lihatlah saya. Lihatlah saya. Tapi saya bukan pengecut, boy. Saya hanya tidak memperhitungkan adanya anak-anak. Dua wajah kecil yang serius, sementara di tangan saya sebuah bom yang harus saya lemparkan. Saya tidak bisa mengatasinya, Boria. Oh, tolonglah saya, Boria. Saya ingin membunuh diri saya sekarang. Saya datang kemari sebab saya berhak mengadili diri saya. Berhak menyatakan apakah saya benar atau salah. Tentukan keputusan kalian sekarang di sini. Kenapa kalian membisu? Kenapa kalian membisu? Kalau kalian memutuskan bahwa anak-anak harus dibunuh, saya akan kembali ke teater itu menunggu sampai mereka keluar. Akan saya lemparkan bom itu. Tapi tentukan keputusan kalian. Saya akan tunduk apapun juga keputusan itu. Kau sudah diperintahkan untuk membunuh si bangsawan. Tapi saya tidak diperintahkan untuk membunuh anak-anak. Janek benar. Membunuh anak-anak bukanlah rencana. Itu memang sudah tugasnya untuk patuh. Saya yang patut disalahkan, Stefan. Saya yang bertanggung jawab terhadap semua ini. Saya tugaskan mereka yang tidak ada satu keraguan pun untuk melakukan tugasnya. Jadi saya yang bertanggung jawab terhadap mereka. Baik. Sekarang kita ambil keputusan. Apakah kita akan tetap membiarkan waktu berlalu atau kembali menugaskan Janek ke gedung teater dan meledakkan bom itu? Berikan keputusan kalian. Ayo. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya kira saya pun akan melakukan hal yang sama kalau berada di tempat
dengan penuh perasaan. Saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan Yanni. Bagaimana saya bisa memberikan pendapat yang saya sendiri tidak bisa melakukannya? Apa kalian sadar tentang arti dari keputusan yang akan diambil? 2 bulan penuh mengamati, kemudian kesempatan yang sekejap itu hilang. 2 bulan yang sia-sia. Ego ditangkap untuk tujuan yang sia-sia. Rikop digantung untuk tujuan yang sia-sia. Haruskah ini dimulai sekali lagi? Minggu-minggu penuh dengan ketakutan, malam-malam penuh dengan kegelisahan, membuat rencana-rencana dan skema sebelum kesempatan ini datang lagi. Apa kalian semua sudah gila? Menurut informasi, bangsawan itu akan datang ke gedung teater 2 hari lalu. 2 hari yang perlu resiko untuk ditangkap. Mengapa kau sendiri pernah berkata begitu? Tidak. Tunggu. Kau, Stefan. Dapatkah kau membunuh anak-anak dengan mata terbuka? Dapat. Kalau diperintahkan. Tapi kenapa kau menutup mata ketika kau menjawab? Apa mata saya berjamkan? Ya, Stefan. Kalau begitu, tentunya karena saya ingin membayangkan apa yang kau ceritakan supaya lebih jelas, lebih tegas, dan untuk meyakinkan jawaban saya adalah yang benar. Buka matamu, Stefan. Dan sadarlah, kelompok ini akan kehilangan daya pendorongnya jika kita semua sudah bisa mentolerir pikiran untuk membunuh anak-anak. Maaf, saya tidak menderita penyakit lengan. Semua omong kosong itu tidak berbekas dalam hati saya. Hanya karena perasaan sentimental tentang anak-anak. Itu akan menghambat cita-cita kemenangan revolusi. Seandainya hari tersebut datang, revolusi akan dikutuk oleh seluruh umat manusia. Itu tidak apa-apa selama dilakukan atas dasar ini. Membebaskan kemanusiaan dari dirinya dan dari beban yang ada padanya. Andaikan sih. Andaikan kebanyakan umat manusia yang memperjuangkan tidak setuju dengan adanya revolusi. Seandainya umat manusia yang memperjuangkan tidak setuju dengan adanya pembunuhan anak-anak, lalu bagaimana? Apakah kau akan menyerang mereka juga? Oh, tentu. Kalau itu diperlukan, sampai dia mengerti. Jangan salah paham. Saya juga mencintai mereka. Cinta? Kau namakan itu cinta? Cinta tidak mewujudkan dirinya seperti itu. Siapa yang mengatakan hal itu? Saya. Dora. Bayanganmu tentang cinta, katakanlah tidak sehat. Tapi biar bagaimana, saya masih memiliki gambaran yang sehat tentang apa artinya malu. Cukup satu kali saya merasa malu terhadap diri saya sendiri. Ketika saya dicambuk. Kau tahu apa artinya dicambuk? Vera ada di samping saya dan dia membunuh dirinya sebagai suatu protes. Tapi saya tetap hidup sampai detik ini juga. Jadi mengapa saya harus malu tentang hal apapun juga? Stefan. Kami masih menghargai dan mencintai karena jasa-jasamu kepada kau. Tapi saya tidak bisa mentolerir apapun yang akan kamu lakukan. Beribu-ribu saudara kita mati yang untuk membuktikan kepada kita bahwa tidak semuanya bisa kita lakukan. Apapun yang mengabadi tujuan kita harus disingkirkan. Apa kau mau bergabung dengan polisi dan memainkan 2 peran seperti yang diusulkan oleh Erso? Ya. Kalau itu diperlukan. Hebat!
Saya akan menganggap tidak ada pembicaraan. Sekarang kita punya dua pilihan. Apakah kita akan menggagalkan rencana ini, atau kembali menugaskan Yanek di belakang itu dan membunuh anak-anak? Lihat, kau selalu bicara soal anak-anak. Tidakkah kau sadar apa yang sedang dipertaruhkan? Hanya karena Yanek tidak tega membunuh anak-anak tersebut, ribuan anak-anak negeri ini akan mati kelaparan selama bertahun-tahun mendatang. Pernahkah kalian melihat anak-anak mati kelaparan? Saya pernah mati karena bom jauh lebih enak. Mati kelaparan. Iya, dia baru melihat anjing kesayangan si bangsawan. Kalian tidak punya perasaan. Atau kalian seperti binatang-binatang yang menguasai perasaannya dari samsa saja. Kenapa Gajah mau bersekutu dengan revolusi? Stefan, Yanek sudah siap untuk membunuh si bangsawan. Sebab kematiannya akan mempercepat waktu di mana anak-anak tidak akan mati kelaparan lagi. Tapi ingat Stefan, di dalam penghancuran ada jalan yang benar, ada jalan yang salah, dan ada batas-batas. Tidak ada batas-batas. Yang ada, kalian tidak percaya pada revolusi. Ya, kalian tidak percaya. Kalian semuanya. Kalau kalian percaya sungguh-sungguh dan sepenuh hati, saya yakin suatu hari kelak kita akan buat negeri ini yang baru. Sebuah negeri yang merdeka, yang pelan-pelan akan menjalar ke seluruh dunia. Dan kalau kalian pada membunuh anak-anak ini, saya ulang, kalian tidak percaya pada revolusi. Saya malu terhadap puisi. Tapi saya tidak akan membiarkan kau meneruskan kata-kata. Saya siap menumpahkan darah, menggulingkan pemerintahan despotisme yang sekarang. Bila kata-kata bisa melihat adanya satu ancaman dari bentuk despotisme. Kalau sampai mereka berkuasa, itu akan menjadikan saya seorang pembunuh biasa. Padahal yang saya inginkan adalah menjadi pelaksana keadilan, bukan manusia yang haus darah. Kalau keadilan sudah terlaksana, meskipun dilakukan oleh pembunuh-pembunuh, apa pentingnya kau seorang pembunuh atau bukan? Kau dan saya adalah angka-angka yang bisa diabaikan. Kita bukan sekedar angka-angka, Stefan. Kau ketahui itu dengan baik. Perasaan bangga yang membuat kau berkata-kata sekarang. Kebanggaan saya adalah urusan saya sendiri. Tapi kebanggaan seluruh umat manusia. Pemberontakan mereka. Dan ketidakadilan yang dikenakan pada mereka. Itulah yang menjadi urusan kita semua. Stefan, manusia tidak akan hidup dari ketidakadilan belaka. Kalau waktu mereka dicuri, dengan apa mereka hidup? Dengan kami. Jangan lupa juga dengan perasaan tidak bersalah. Perasaan tidak bersalah. Barangkali saya mengerti apa maksudnya. Tapi saya suka menutup mata saya terhadap perasaan itu. Dan juga menutup mata orang lain untuk beberapa saat. Sehingga pada suatu ketika, perasaan itu akan mempunyai arti yang Kuatnya kau merasa pasti bahwa hal tersebut akan datang. Sehingga kau berani menghancurkan segala sesuatu yang membuat hidup berharga sekarang. saya merasa pasti hari tersebut
kata jalan. Tidak, kau tidak boleh sepasti itu, Stefan, sebelum terbukti siapa di antara kita yang paling benar. Barangkali 3 generasi harus kita korbankan. Akan terjadi pertumpahan darah. Ditambah lagi dengan revolusi-revolusi yang juga akan menimbulkan banjir darah. Darah sudah kering di Selat Bumi. Saya sudah lama menjadi aman. Tapi orang-orang lain akan muncul. Akan saya salami dia sebagai saudara-saudara saya. Orang lain katamu. Barangkali kau benar. Tapi mereka yang saya cintai, yang hidup yang sekarang menginjak bumi yang sekarang saya injak, untuk mereka saya berjuang. Stefan, saya menolak menambah ketidakadilan di tengah-tengah ketidakadilan yang sudah ada demi satu keadilan yang belum ada. Kalau suatu hari revolusi berpikir dia akan meninggalkan kehormatan manusia, saya akan berpisah dengan revolusi. Kehormatan adalah benda yang diperuntukkan bagi bangsawan-bangsawan saja. Tidak, itu adalah satu-satunya kekayaan yang tersisa bagi orang miskin. Stefan, ketika mereka mencambuk kita, itu juga yang ada dalam pikiranmu ketika kau mengucapkan diam. Saya larang kau mengungkapkan hal ini. Saya harus diam dan menambahkan diri saya ketika kau berkata bahwa saya tidak percaya terhadap revolusi. Itu artinya sama saja kau mengatakan bahwa saya seorang pembunuh biasa, bahwa saya membunuh si bangsawan untuk tujuan yang sia-sia. Saya biarkan kau mengatakan itu semua. Saya menahan diri untuk kalian memukul kau. Membunuh itu sesuatu yang sia-sia. Kurang cukup untuk membunuh. Stefan, tidak ada seorang pun yang setuju dengan pendapatnya. Kelompok sudah mengambil keputusan. Baiklah. Kalau begitu saya akan mematuhi. Hanya saya ingin mengatakan sekali lagi, hati nurani dapat dibuang jauh-jauh dalam pekerjaan seperti ini. Kita adalah pembunuh-pembunuh dan sudah memilih untuk jadi membunuh. Bohong! Saya memilih mati untuk mencegah pembunuhan. Stefan, kelompok sudah memutuskan bahwa membunuh anak-anak tidak akan pernah kita lakukan. Kita masih punya waktu 2 hari untuk melakukan segala sesuatu dari awal.